Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya gimana nih kabarnya? Apa masih baik-baik saja? Di sini mungkin hari ini kita berada di penghujung materi terkait mekanika Lagrange. Oh ya, sebelumnya saya Sepak Muhammad Nur Halim. Eh, Pada kali ini kita akan membahas terkait mekanika Lagrange ya teman-teman. Mungkin di sini saya ditugaskan oleh Bu Ika untuk membantu teman-teman dalam memahami mekanika Lagrange. Mungkin sedikit informasi bahwa di sini saya juga masih belajar. Untuk itu, jika masih terdapat kesalahan ataupun hal yang ingin kita diskusikan, boleh banget buat hubungi saya nanti ya. Mungkin setelah teman-teman mempelajari video materi pada hari ini. Nah, mekanika Lagrange. Sebelumnya, apa sih itu mekanika Lagrange? Mungkin bagi teman-teman yang setelah belajar mekanika ataupun waktu SMA-nya itu memang fasih banget dalam fisika, mungkin sudah nggak asing dengan apa itu mekanika Lagrange. Di sini mekanika Lagrange itu merupakan suatu konsep ataupun tools ataupun alat sebenarnya yang digunakan oleh para fisikawan untuk menentukan nih gimana eh, persamaan ataupun kondisi suatu sistem di dalam suatu ruang, bidang, ataupun suatu titik yang dalam hal ini kita hanya meninjau energi, teman-teman, baik itu energi kinetik ataupun energi potensial. Nah, mungkin sebelumnya teman-teman sering banget ya belajar untuk dapat persamaan posisi ataupun kecepatan percepatan suatu sistem itu dengan menggunakan Newtonian kan ya, di mana Newtonian itu sendiri eh, mengu- harus tahu gimana keadaan vektor eh, percepatan-kecepatan dari suatu sistem itu sendiri. Nah, kalau untuk Lagrangian ini spesial teman-teman, di mana kita hanya meninjau energinya saja. Selanjutnya siapa sih tokoh yang menemukan? Nah, mungkin teman-teman di sini langsung terlihat ya, ada ada foto ilmuwan di sini, di mana beliau merupakan Joseph Louis de Lagrange. Tokoh ini merupakan memiliki kontribusi yang sangat luar biasa ya teman-teman dalam bidang analisis, teori bilangan dan mekanika, dan beliau juga merupakan pencetus mekanika Lagrange ini sendiri. Jadi eh, sangat luar biasa ya. Ini pada tahun 1766 beliau mendapatkan rekomendasi Euler dan ternyata eh, pada sehingga saat ini persamaan-persamaan yang telah beliau dapatkan ini bisa kita pakai teman-teman dalam kehidupan sehari-hari. Sungguh sangat luar biasa ya. Selanjutnya, mengapa sih perlu mekanika Lagrangian atau mekanika Lagrange? Nah, karena teman-teman seperti yang telah saya jelaskan bahwa pendekatan matematis yang terdapat pada persamaan Lagrange ini yang dapat digunakan sebagai suatu alat ataupun tools untuk menganalisis sistem yang dinamis. Jadi, kita bisa lebih mudah untuk melakukan konfigurasi sistem itu dengan menggunakan Lagrangian. Tapi sedikit fun fact bahwa Lagrangian ini sendiri tidak bisa di seluruh kasus ya teman-teman. Ada kasus-kasus tertentu yang lebih baik menggunakan Newtonian dibandingkan menggunakan mekanika Lagrange. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, konsep apa aja sih yang perlu dipahami bagi teman-teman? Mungkin di sini spoiler dikit. Yang pertama ini ada derajat kebebasan atau DOF, kemudian ada energi mekanik sistem, koordinat umum sistem. Koordinat umum sistem ini merupakan konfigurasi bagaimana suatu sistem ada di suatu ruang ataupun bidang. Kemudian ada persamaan Euler-Lagrange tentu sekali ya. Di sini kita perlu eh, paham bagaimana persamaannya. Kemudian gaya konservatif dan non-konservatif.
serta fungsi kendala itu sendiri. Mungkin lebih lanjut kita bakalan bahas di slide selanjutnya. Nah, kita akan membahas terkait koordinat umum atau QN, teman-teman. Eh, Mungkin mengingat kembali ya, teman-teman, bahwa koordinat umum ini merupakan konfigurasi sistem yang dilihat dari bagaimana sih sistem ini berada di dalam suatu ruang. Nah, untuk meninjau keadaan suatu benda dalam ruang ditentukan oleh koordinat apa saja, teman-teman. Mungkin sebelumnya telah belajar banyak banget koordinat ya di mekanika. Nah, mungkin mengingat saja bahwa koordinatnya itu ada kartesian, silinder, dan koordinat bola. Nah, konsep dari Lagrange ini sendiri, mekanika Lagrange ini tidak eh, jauh dari sistem koordinat ini. Dan koordinat Cartesian, silinder, dan bola ini menjadi acuan kita untuk selanjutnya dapat menentukan bagaimana sih si koordinat umum suatu sistem atau konfigurasi sistem tersebut. Nah, coba teman-teman perhatikan ilustrasi berikut. Oh ya, di sini teman-teman anggap kotak ini partikel ya. Partikel gitu, dikarenakan saya nggak mendapatkan ini, nggak mendapatkan sumber terkait yang bisa dalam bentuk titik. Di sini ada yang kotak. Mungkin teman-teman dibayangkan ini sebuah partikel yang sebuah titik gitu ya, teman-teman. Nah, coba teman-teman perhatikan nih, ketika suatu benda atau sistem ini berada di suatu ruang, ternyata untuk kita mengetahui keberadaan sistem itu, sorry, keberadaan partikel itu, maka kita bisa menyatakan dalam bentuk koordinat kartesian kan ya. Nah, jika untuk satu partikel, partikel ini coba dapat bergerak ke mana saja, teman-teman. Ya, bisa bergerak ke sumbu X ya, bisa ke kanan, ke kiri, benar nggak? Kemudian satu partikel ini juga bisa bergerak ke sumbu Y, ke atas, ke bawah, begitupun bergerak ke sumbu Z. Nah, sehingga koordinat eh, koordinat umum ataupun koordinat yang bisa kita gunakan, salah satunya ada koordinat kartesian dan memiliki 3 derajat kebebasan, teman-teman. 3 derajat kebebasan ini yang mana aja? Yang barusan, yang X, Y, dan Z. Nah, banyaknya koordinat umum itu sering kita sebut sebagai derajat kebebasan atau degree of freedom, di mana menjelaskan eh, sebebas apa suatu partikel itu bisa melakukan pergerakan. Nah, untuk koordinat umumnya itu sendiri bisa dalam bentuk dalam X, Y, dan Z, mungkin seperti itu. Jika untuk satu partikel, teman-teman. Nah, bagaimana sih kalau misalkan n partikel? Nah, ini kan satu partikel itu bisa buat bergerak secara bebas dalam 3 arah ya. Nah, kalau misalkan teman-teman bayangin, di sini juga ada partikel lain di samping partikel yang merah ini. Begitupun di sisi kirinya, ada partikel lain yang ketiga partikel ini, maaf, dua partikel kanan kiri ini, bergerak juga bebas yang bisa ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, dan ke depan, ke belakang. Berarti kan dalam satu partikel itu memiliki 3 derajat kebebasan. Begitupun untuk partikel merah 3 derajat kebebasan. Begitupun untuk partikel yang di kiri itu 3 derajat kebebasan. Maka jika kita jumlahkan keseluruhan derajat kebebasan dalam sistem ini, sistem ketiga partikel sebelumnya yang telah kita ilustrasikan bareng-bareng, maka secara matematis derajat kebebasan atau degree of freedom dari sistem yang barusan kita ilustrasikan bareng-bareng itu adalah 3N. N ini merupakan banyaknya partikel. Karena tadi ada 3 nih. 3 kali 3 berarti kan 9 ya. 9 derajat kebebasan untuk sistem
tiga tadi, yang ada tiga partikel. Nah, secara matematisnya ini 3N ya, teman-teman. Nah, kasus di atas yang sebelumnya telah kita jelasin untuk satu partikel dan N partikel ini untuk partikel yang bebas nih. Mungkin selanjutnya, gimana sih kalau misalkan ternyata pergerakan suatu sistem ini yang barusan telah kita jelaskan bareng-bareng, ternyata itu terdapat fungsi kendala. Nah, jika terdapat fungsi kendala, maka akan memenuhi persamaan ini, teman-teman, di mana derajat kebebasan atau dk merupakan 3N dikurangi F, dengan F merupakan fungsi kendala. Sehingga ada 3N min F variabel independen atau koordinat umum yang dapat dipakai untuk menyatakan konfigurasi suatu sistem. Memenuhi hubungan di mana Qn itu sama dengan Q1, Q2, Q3, atau Q3N min F, di mana N ini merupakan bilangan merupakan konfigurasi sistem 1, 2, 3, dan 3N min F. Mungkin lebih lanjut terkait fungsi kendala, bisa perhatikan ilustrasi berikut ini, teman-teman. Misal nih, di sini saya ada dua partikel. Anggap ini di antara kedua partikel ini terdapat tali, teman-teman. Di mana tali ini memang sulit untuk diregangkan ataupun tidak bisa terputus tali tersebut. Coba teman-teman amati. Di partikel yang di kiri ini bisa bergerak bebas kemana saja. Tentunya ke depan ya, belakang, atas, dan bawah. Betul tidak? Begitupun partikel yang di sebelah kanan. Bisa bergerak ke depan, belakang, atas, dan bawah. Coba teman-teman amati ketika bergerak ke kanan ataupun ke kiri, atau dalam sistem koordinat ini ke sumbu X ya. Ketika partikel yang kanan ingin bergerak ke kanan, begitu partikel yang kiri ingin bergerak ke kiri, mungkin itu terdapat kendala dari pergerakan partikel itu sendiri. Begitupun ketika kedua partikel ini mendekat. Nah, kendala ini bisa kita katakan bahwa sistem ini memiliki kendala, teman-teman, atau constraint. Nah, biasanya dalam fisika, si kendala yang ada untuk menjadi penghambat pergerakan dari suatu sistem itu dinyatakan dalam fungsi kendala. Nah, eh, mungkin di sini untuk satu partikel bebas, si derajat kebebasan atau DOF, degree of freedom-nya itu pasti lebih kecil dari 3. Kenapa? Kan tadi itu persamaan untuk mendapatkan dk atau derajat kebebasan itu 3N min F ya, teman-teman. Jika nih ada satu fungsi kendala yang mengganggu suatu sistem, satu partikel, maka kan 3 dikali 1 dikurangi 1 ya. Maka nanti dapat nilai derajat kebebasannya itu adalah 1. Maaf, adalah 2. Sehingga untuk satu partikel itu berlaku DOF-nya lebih kecil dari 3. Begitupun untuk N partikel, teman-teman. Karena ada pengurang dari fungsi kendala itu sendiri. Nah, selanjutnya, suatu sistem dapat terkendala oleh suatu fungsi tertentu yang dapat memenuhi suatu keadaan sistem yang seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Sehingga kendala ini akan terbagi menjadi dua. Yang pertama ini ada kendala holonomik, di mana ini merupakan kendala yang dapat dituliskan dalam persamaan-persamaan yang menghubungkan posisi partikel yang memenuhi hubungan bahwa fungsi kok R1, R2, hingga R ke N ini sama dengan 0. Untuk kendala non-holonomik, di sini kendala ini tidak dapat dituliskan dalam persamaan yang menghubungkan posisi partikel, sehingga persamaan pada satu itu tidaklah berlaku. Nah, dari kedua kendala ini digunakan untuk menggunakan mekanika Lagrange.
selanjutnya, di mana untuk kendala holonomik ini memenuhi derajat kebebasan itu akan sama dengan koordinat umum. Begitupun dengan non-holomonik ini derajat kebebasan akan lebih kecil dari koordinat umum. Mungkin persamaan ini sebagai bahan bagi teman-teman untuk memahami bagaimana sih persamaan Lagrange dapat kita gunakan selanjutnya. Jadi ada dua jenis ya, ada kendala holonomik dan non-holonomik. Selanjutnya, koordinat kartesian sebagai fungsi dari koordinat umum. Coba teman-teman perhatikan kembali ini. Gambar, ya anggap ini partikel ya teman-teman sekali lagi. Misal nih, terdapat satu partikel ini yang hanya bisa bergerak satu dimensi, teman-teman. Coba bagaimana sih koordinat kartesian sebagai fungsi dari koordinat umumnya? Mungkin teman-teman bisa mempause video ini ya, kalau misalkan ada pertanyaan. Nah, mari kita analisis bareng-bareng. Koordinat sistem untuk satu partikel. Jika partikel ini bergerak dalam satu dimensi, maka, lihat ya, berarti partikel ini kalau satu dimensi bisa ke kanan dan ke kiri ya. Nah, X, di mana X itu merupakan fungsi dari koordinat umum. Ini untuk satu dimensi. Kalau misalkan dimensinya X di sini kan kalau misalkan bergerak di sumbu X ya, kalau misalkan bendanya bergerak satu dimensi di sumbu Y, maka fungsi koordinat umumnya adalah Y sama dengan Y fungsi dari koordinat umum itu. Begitupun terhadap sumbu Z. Selanjutnya, jika partikel ini bergerak dalam dua dimensi, berarti kalau dua dimensi bisa bergerak ke sumbu X, ke sumbu Y, namun tidak bisa bergerak ke sumbu Z, ataupun bergerak ke sumbu Y, bergerak sumbu Z, tidak bisa bergerak ke sumbu X, begitupun selanjutnya. Nah, berarti koordinat sistem yang bisa kita gunakan untuk kasus dua dimensi itu yang pertama, X di mana X ini merupakan fungsi dari koordinat umum Q1 dan Q2, dan Y juga sama dengan X, di mana Y ini merupakan fungsi dari variabel koordinat umum 1, Q1, dan Q2. Ini untuk dua dimensi. Begitupun pada jika benda bergerak tiga dimensi, maka memenuhi hubungan X, Y, dan Z ya, di mana fungsi X ini sendiri akan dipengaruhi oleh hubungan dari Q1, Q2, Q3, begitupun untuk sumbu Y ini akan merupakan fungsi dari koordinat umum Q1, Q2, Q3, dan begitupun untuk sumbu Z. Q itu menandakan koordinat umum ya, teman-teman. Seperti yang sebelumnya disinggung juga, Q ini bergantung kepada bagaimana sih koordinat umum dari suatu sistem yang akan kita tinjau selanjutnya. Mungkin lebih jelas di contoh soal nanti ya, teman-teman. Ini di sini kita teori terlebih dahulu. Nah, lantas gimana jika partikel yang kita tinjau mengalami perubahan Q dari Q1, Q2, Q3 menjadi Q1 plus delta Q1, Q2 ditambah delta Q2, Q3 ditambah delta Q3. Nah, untuk kasus seperti ini, teman-teman perlu memperhatikan turunan total dari fungsi tersebut. Karena di sini kita mencari perubahan Q ya, teman-teman. Maka secara matematis, teman-teman perlu meninjau nih setiap variabel fungsi yang akan yang akan mengalami perubahan ya teman-teman. Dimana ini yang pertama mungkin terhadap koordinat X tentu bakalan memenuhi persamaan do X, do Q1, delta Q1, ditambah do X, do Q2 dikali delta Q2, begitu kan selanjutnya. Dan delta Y ini sama dengan do Y do Q1, delta Q1 ditambah do Y do Q2 delta Q2, dan seterusnya. Dan untuk do Z juga sama seperti sistem untuk koordinat X, Y, dan Z.
Jadi kita perlu meninjau bagaimana perilaku hubungan dari setiap variabel terhadap koordinat umumnya masing-masing. Baik itu terhadap Q1, Q2, ataupun hingga tak berhingga Q1. Ini untuk sistem satu partikel ya, teman-teman. Saya ingat. Nah, kita langsung saja ke contoh ya, karena memang teorinya cukup sampai itu. Mungkin teman bisa perhatikan di sini. Sebuah partikel bergerak dalam bidang. Berarti kalau dalam bidang, oh teman-teman dari kalimat pertama aja udah ngeh kalau misalkan di sini benda bisa dalam bentuk XY, dalam bentuk koordinat XY pun dalam bentuk R dan theta. Mungkin teman-teman bisa mengingat kembali materi terkait koordinat sistem di dalam bidang. Kemudian di soal ini dengan menggunakan koordinat polar atau R theta, tentukan perubahan XY berkaitan dengan variasi R dan theta. Nah, mungkin bisa kita jawab bareng-bareng. Sebelumnya karena di soal ini diminta untuk menentukan perubahan X berdasarkan dari variasi R dan theta, maka kita perlu terlebih dahulu memahami bahwa bagaimana transportasi koordinat dari kartesian ke polar. Mungkin teman-teman kita ingat sedikit terkait cara mentransformasikan koordinat kartesian. Di sini ada titik nih, di sini terdapat titik ataupun terdapat partikel yang berada di koordinat ini. Di sini 6,4 ya. Cuman di sini anggaplah kita belum mengetahui titik 6,4 ini. Maka ada dua sistem ya yang bisa kita gunakan. Yang pertama ini kartesian, di mana titik partikel ini kita tinjau dalam sistem X dan Y. Begitupun sistem yang kedua bisa kita tinjau dengan menggunakan koordinat polar. Ini R dan theta. Untuk melakukan transformasi, mungkin teman-teman ingat kembali bahwa sin theta di sini ini merupakan segitiga kan ya. Sin theta merupakan depan dibagi miring ya. Maka depannya itu adalah Y dan miringnya ini adalah R ya. Sehingga untuk menyatakan eh, untuk menyatakan Y sebagai fungsi dari theta dan R itu merupakan Y sama dengan R sin theta. Begitupun untuk kosinus dari theta, mungkin teman-teman bisa memperhatikan cos theta ini sama dengan samping per miringnya, samping ini adalah X dibagi dengan R. Sehingga untuk menyatakan X sebagai fungsi dari variabel R dan theta, ini merupakan X sama dengan R cos theta. Nah, ini teman-teman. Secara matematisnya, sehingga bisa teman-teman perhatikan ya kalau misalkan X merupakan variabel dari R dan theta, sehingga R ini merupakan Q1 atau koordinat umum yang pertama yang akan kita lakukan eh, variasi, begitupun dengan theta. Ini merupakan Q2 atau yang akan kita tinjau dalam koordinat umum. Nah, ini kan hanya hubungan fungsi ya. Nah, sehingga didapat bahwa X ini merupakan R cos theta dan Y merupakan R sin theta. Karena X ini hanya dipengaruhi oleh variabel R dan theta, maka kita dapat menentukan apa? Ingat di Pismat, kita dapat menentukan bagaimana turunan dari fungsi itu untuk melihat kecenderungan dari data. Sehingga jika kita lakukan turunan pertama, maka kan ini dua variabel ya, maka kita bisa tinjau satu-satu. Yang pertama mungkin kita turunkan terhadap R, do X, do R. Berarti jika R cos theta ini turunkan terhadap R, maka sisa apa? Ya, do X, do R-nya itu bernilai 1 dan nanti dikalikan dengan cos theta. Begitupun dengan do X, do theta, yang dalam hal ini kita menurunkan R cos theta terhadap theta ya. Turunan dari cos theta itu apa? Negatif sin theta ya. Dan turunan dan R untuk do X do theta ini konstan, sehingga do X do theta adalah min R sin theta. Begitupun untuk variabel Y.
Yang pertama kita turunkan terhadap R, do Y, do R. Berarti kan sin theta kita anggap sebagai konstan dan kita turunkan R, do jika kita turunkan R terhadap R, maka akan bernilai 1. Sehingga do Y, do R ini nilainya sin theta. Begitupun do Y, do theta. R kita anggap sebagai konstanta, maka kita turunkan sin theta terhadap theta ya. Sehingga didapat R sama do Y, do theta sama dengan R cos theta. Ini diingat kembali ya, matfisnya untuk penurunan fungsi, karena di sini fungsinya dua variabel, maka kita bisa meninjau satu-satu ya. Sebelumnya kita tahu bahwa Q1 ini adalah R dan Q2 ini sama dengan theta, sehingga untuk perubahan pada koordinat X kita bisa melakukan substitusi ke persamaan sebelumnya yang telah saya jelaskan, di mana untuk koordinat X berarti delta X sama dengan do X do Q1, delta Q1, do X do Q2 ini delta Q2. Nah, untuk Q1 tadi sudah kita dapat ya bahwa Q1 ini adalah R dan Q2 ini adalah theta, sehingga persamaan ini bisa kita ubah atau substitusi menjadi delta X sama dengan do X do R delta R ditambah do X do theta delta theta ya. Ini simbol delta ya teman-teman. Cuman delta di sini ini infinitesimal, artinya perubahannya yang sangat-sangat kecil, berbeda dengan delta yang segitiga. Itu perubahannya cukup besar teman-teman. Sedikit mungkin mengingat kembali persamaan matematis penggunaan operator. Nah, tadi kan ini untuk koordinat X ya. Lantas untuk ke koordinat Y juga sama. Karena persamaannya ini delta Y sama dengan do Y do Q1 delta Q1 ditambah do Y do Q2 delta Q2, maka Q1 dan Q2-nya kita substitusi karena telah diketahui, maka delta Y do Y do R delta R ditambah do Y do theta delta theta. Nih ya, dilihat dari Q1 dan Q2-nya. Sehingga kan sebelumnya kita telah mengetahui nilai dari do X do R, do X do theta, do Y do R, dan do Y do theta. Sehingga kita substitusikan nilai sebelumnya ke persamaan masing-masing koordinat. Sehingga kita dapat nih perubahan koordinat XY yang terhadap variasi R theta, di mana delta X itu yang sama dengan cos theta delta R dikurangi R sin theta, karena tadi kan ya do X do R itu kan cos theta. Kita substitusi cos theta delta R dikurangi do X do theta. Do X do theta ini kan tadi min R sin theta. Maka substitusi min R sin theta delta theta. Begitupun yang do Y. Berarti kan tadi begitupun dengan delta Y. Delta Y itu kan sama dengan do Y do R delta R ditambah do Y do theta delta theta ya. Sehingga do Y do R sebelumnya kita dapatkan sin theta, kita substitusi sin theta delta R ditambah dengan do Y do theta, dan do Y do theta ini R cos theta ya. Sehingga ditambah R cos theta dikali delta theta. Persamaan ini merupakan perubahan partikel untuk kasus di bidang di bidang di mana yang bervariasi merupakan R dan theta. Sehingga kita dapat mengetahui perbedaan atau perubahan dari X dan Y untuk masing-masing sistem koordinat. Dan ini untuk satu partikel ya teman-teman. Boleh digaris bawahi. Lantas, gimana nih kalau misalkan ternyata terdapat banyak partikel yang berubah konfigurasinya? Nah, kita kembali lagi ke konsep terkait eh, konfigurasi sistem untuk banyak partikel. Sebelumnya kita tahu ya bahwa misalkan untuk holonomik, ini derajat kebebasannya merupakan n, di mana n ini merupakan koordinat umum dari suatu sistem, baik itu Q1, Q2, Q3, hingga Qn. Nah, jika partikel yang akan kita tinjau ini merupakan partikel yang banyak, dan mengalami perubahan Q dari Q1, Q2, Q3, berarti dalam 3 sistem koordinat.
menjadi Q1 ditambah delta Q1, kemudian Q2 ditambah delta Q2, Q3 ditambah delta Q3, dan seterusnya hingga Qn plus delta Qn. Maka, nih, anggaplah untuk mudah kita pahami, partikel ini bisa bergeraknya di X1, di XI, YI plus ZI ya. Maka dan bergerak sejauh delta XI, delta YI, dan delta I. Maaf, ini salah menginput. Delta ZI. Nah, teman-teman, untuk mengetahui bagaimana perubahan yang berkaitan dari masing-masing koordinat ini, baik ini X, Y, dan Z, kita bisa menggunakan persamaan berikut. Untuk delta XI sama dengan sigma dot XI del QK delta QK. Ini dari mana sih, teman-teman? Nah, mungkin teman-teman perlu memahami lagi konsep sebelumnya. Ntar saya kembalikan terlebih dahulu. Nah, kembali ke sistem yang ini, yang untuk satu partikel. Ingat teman-teman, untuk kasus ini, sumbu X yang merubah konfigurasi, maaf, koordinat kartesian yang mengalami perubahan Q, ini kan do Q1, delta Q1 ditambah do Q2, delta Q2 ya, dan seterusnya. Ini untuk satu partikel. Berarti kan kalau misalkan partikel ini ada dua, berarti kan ada delta X2, do X2, do Q1, delta Q1, ditambah do X2 dibagi do Q2, delta Q2, dan seterusnya untuk X2 untuk sistem yang kedua, begitupun untuk sistem yang ketiga, teman-teman. Di mana delta X3 ini akan sama dengan do X3 per do Q1, delta Q1, ditambah dengan do X3, do Q2, delta Q2, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan perubahan Q dari suatu sistem koordinat, maka kita menjumlahkan delta tadi, teman-teman. Delta X1, delta X2, dan delta X3. Sehingga jika N partikel yang banyak ya, teman-teman, maka kita memerlukan sigma ataupun penjumlahan yang banyak untuk bisa meninjau bagaimana perubahan dari setiap koordinat kartesian dari sebagai fungsi dari koordinat umum itu sendiri. Makanya untuk mendapatkan persamaan perubahan dari setiap sistem koordinat itu memerlukan notasi sigma, di mana sigma ini berasal dari K sama dengan 1, intinya dari satu partikel menuju N, hingga N partikel, dari do XI per do QK delta QK. QK ini adalah koordinat umum dari masing-masing partikel. Begitupun untuk sumbu Y, dan begitupun untuk sumbu Z. Kita menggunakan sigma. Selanjutnya, kita akan membahas terkait gaya umum. Kalau misalkan video ini kecepatan, teman-teman, mungkin teman-teman bisa menggunakan pemutaran yang mungkin lambat, atau mungkin eh, bisa pause terlebih dahulu videonya. Karena selanjutnya kita akan membahas terkait gaya umum, teman-teman. Untuk gaya umum, mungkin teman-teman perlu ingat kembali bagaimana hubungan dari suatu usaha yang dilakukan oleh suatu benda yang bergerak dalam suatu koordinat R. Maka kan ini merupakan perkalian dot ya, di mana F dot dr, sehingga karena F ini merupakan vektor dan R merupakan vektor juga, sehingga perkalian dotnya nanti Fx dx ditambah Fy dy ditambah Fz dz. Atau kalau misalkan ini kan untuk satu partikel ya, kalau misalkan ternyata terdapat banyaknya gaya yang terjadi dalam sistem ini banyak,
maka kita menggunakan sigma, di mana sigmanya merupakan sigma I, FI, DFI. Ini hanyalah apa namanya proses matematis saja. Nah, ungkapan di atas ini tidak hanya untuk satu partikel, tapi juga bisa banyak partikel, di mana I-nya itu ada 1, 2, 3 untuk satu N partikel. Begitupun untuk jika sebanyak N partikel, maka I-nya ini akan sama dengan 1, 2, dan 3N, sesuai dengan derajat kebebasan masing-masing dari setiap koordinat sistem. Selanjutnya, jika delta XI ini dinyatakan dalam bentuk koordinat umum yang sebelumnya telah kita bahas ya tentang koordinat umum, maka di sini kita tinggal substitusi saja nih persamaan delta XI ke persamaan untuk usaha. Sehingga didapat bahwa sigma FI, sigma disubstitusikan ini, sigma K, do XI, do QK, delta QK. Nah, mungkin teman-teman bisa memahami persamaan ini. Jika kita lihat FI ini terhadap notasi sigma K, terdapat terhadap notasi sigma yang ada di depannya, eh, FI ini dipandang sebagai nilai konstanta, teman-teman, oleh nilai sigma yang ada di depannya, sehingga kita bisa memindahkan FI ini atau gaya I ke dalam sigma K, karena di sini hanya sebuah konstanta. Mungkin teman-teman bisa mengingat lagi bagaimana sifat-sifat konstanta dalam bentuk sigma ataupun fungsi dengan fungsi dan lain sebagainya. Untuk kasus ini karena FI ini merupakan konstanta jika dipandang dari sigma K ini, maka dia bisa masuk ke dalam eh, notasi sigma untuk K selanjutnya. Nah, dikarenakan ini ada sigma dan sigma, kita bisa menukarkan apa namanya? Menukarkan sigma penjumlahannya itu, karena di sini kan kita bisa menjumlahkan terlebih dahulu K, kemudian kita bisa menjumlahkan variabel dari I. Ataupun sebaliknya, teman-teman, kita bisa menjumlahkan terlebih dahulu variabel dari I terhadap I, kemudian menjumlahkan variabel terhadap K. Mungkin logikanya seperti itu, karena di sini sigma dan terdapat dua notasi sigma. Sehingga nanti persamaannya sigma K, sigma I, FI, do XI, do QK, delta QK. Mungkin di sini kita menggunakan tanda kurung agar bisa mengetahui yang mana yang dapat kita jumlahkan terlebih dahulu. Mungkin teman-teman ingat. Nah, dikarenakan, maaf, sorry sebelumnya, dikarenakan di sini kita mendapatkan persamaan baru nih yang di dalam ini, kita bisa eh, kita bisa jadikan persamaan yang di dalam ini merupakan persamaan untuk menentukan gaya umum, teman-teman, di mana ini disebut sebagai QK, di mana QK ini merupakan persamaan untuk gaya umum, di mana sigma FI do FI do QK ini didefinisikan sebagai gaya umum untuk koordinat dalam suatu sistem, teman-teman. Begitu, sehingga dengan mensubstitusikan QK ini, kita dapat mendapatkan bahwa dou W sama dengan sigma K QK delta QK, teman-teman. Nah, jangan lupa persamaan sebelumnya ya, karena selanjutnya kita akan bahas terkait persamaan Lagrange. Nah, di sini kita akan melakukan penurunan terkait persamaan Lagrange. Jadi, kalau misalkan teman-teman masih belum memahami beberapa konsep sebelumnya, mungkin sekarang dapat memahami terlebih dahulu atau mengulang video ini, sehingga nanti bisa maksimal, teman-teman, ketika sekarang masuk ke persamaan penurunan persamaan Lagrange. Untuk menurunkan persamaan ini, teman-teman mengingat kembali terkait hukum 2 Newton ya tentang gerak, di mana FI F sama dengan mx double dot ya. Karena kalau misalkan gayanya banyak, maka FI sama dengan mx double dot. Kemudian juga teman-teman perlu mengingat energi kinetik yang dimiliki oleh n partikel. Karena di sini kita meninjau dari setiap sumbu ya. Kalau kita uraikan, maka kan untuk persamaan energi kinetik ini setengah mv kuadrat ya, setengah mx double mx dot. Nah, karena kita dapat banyak partikel,
di sini kan penjumlahan I sampai N, maka dalam hal ini kita menjumlahkan dari setiap partikel hingga ke N partikel, setengah M X dot I ditambah Y dot I ditambah Z dot I. Nah, selanjutnya kita bisa menyederhanakan persamaan ini menjadi persamaan ini, di mana I hingga 3N, teman-teman. 3N ini menandakan bahwa penjumlahan sigma ini untuk setiap koordinat, baik itu X, Y, dan Z. Jadi di sini hanya persamaan matematisnya saja yang kita sederhanakan. Selanjutnya, kan kita tahu nih, kalau misalkan XI ini merupakan fungsi dari koordinat umum, benar nggak? Yang sebelumnya kita bahas, di mana jika XI ini merupakan fungsi dari koordinat umum dari Q1, Q2, Q3, dan juga karena dia berada di dalam bidang ataupun di dalam ruang, makanya terdapat fungsi variabel waktu, teman-teman. Sehingga dari konsep ini, dari konsep bahwa eh, suatu sistem ini fungsi dari koordinat umum, maka kita mendapatkan ini. Karena di sini itu kan eh, koordinat umum ini bisa dinyatakan dalam Q1, Q2, Q3 hingga ke Qn, maka untuk mengetahui turunan pertamanya, kita bisa menganggap variabel f ini dipengaruhi oleh fungsi dari variabel Q, dari fungsi koordinat umum dan waktu, teman-teman. Sehingga ketika kita turunkan dx dt ataupun x dotnya, ini yang pertama kita turunkan terhadap Qn terlebih dahulu, terhadap koordinat masing-masing koordinat umum terlebih dahulu, maka di sini kita kalau misalnya kita urai berarti kan ada do x i do x i do Q1 delta Q1, dan ada juga do x i per do Q2 delta Q2 dan seterusnya. Maka di sini kita bisa menggunakan notasi sigma. Begitupun kita ketika kita melakukan penurunan fungsi terhadap variabel T nih, maka akan didapat do xi do T. Dan juga di sini dalam bentuk penjumlahannya. Sehingga teman-teman harus mengingat kembali bahwa I ini merupakan menyatakan banyaknya partikel, ya. Dan untuk K ini menyatakan dari jumlah derajat kebebasan. Jadi kalau misalkan ternyata dalam sistem ini memiliki derajat kebebasannya 2, maka Q nanti akan terdapat Q1 dan ditambah Q2. Dan untuk ini banyaknya partikel. Nah, jika kita asumsikan nih teman-teman, bahwa X ini bukan merupakan fungsi dari waktu, atau koordinat XI ini bukan merupakan fungsi dari koordinat umum, sorry, bukan dari fungsi waktu, maka akan diperoleh persamaan ini akan bernilai 0, teman-teman, do xi do t. Kalau misalkan ternyata bukan merupakan fungsi waktu untuk xi, maka diperolehlah persamaan ini, di mana do x dot i do q dot k sama dengan do xi do qk. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan ini nih, ini persamaannya dari mana? Dari persamaan ini, teman-teman nih. Kan do xi do t-nya ini sama dengan 0 ya. Maka kita dapat do xi per do qk q dot k x dot i. Kita pindahkan melakukan pemindahan variabel sehingga didapat persamaan ini. Oke, setelah kedua ruas kita dapat selanjutnya kita bakal mengalihkan kedua ruas dengan x dot i. Kemudian kita menurunkan terhadap waktu, maka akan diperoleh yang pertama mungkin kita kalikan terlebih dahulu dengan x dot i untuk setiap ruas, sehingga yang pertama ini ada x dot i dan x dot i di kedua ruas. Kemudian kita turunkan terhadap waktu kedua ruas ini, maka didapat ddt dari x dot i do x i dot per do q k dot sama dengan ddt x dot i do x i do q k. Selanjutnya kita bisa merubah variabel yang kanan nih menjadi, kan ini perkalian fungsi ya, di mana di sini ada fungsi
kecepatan atau x dot i dan fungsi dari posisi penurunan fungsi, maka di sini kita menggunakan turunan fungsi untuk perkalian. Maka di sini yang pertama kita bisa menganggap do xi do qk ini sebagai konstanta dan x dot i ini sebagai variabel, sehingga ini x double dot i do xi per do qk ditambah dengan selanjutnya kita anggap x dot ini sebuah konstanta dan kita turunkan persamaan do x dan kita turunkan variabel do xi do qk karena di sini kita anggap sebuah fungsi, maka didapat x dot i ini adalah konstantanya dan do qk x dot i. Ini kan kalau misalkan diurai ini merupakan turunan kedua dari xi, sehingga yang awalnya xi ini menjadi x dot i. Selanjutnya, kita dapat berfokus ke ruas yang kiri. Lihat persamaan ini. Nah, jika kita lakukan perubahan matematis, di sini bisa menjadi do xi kuadrat do xi kuadrat per 2 do q dot k, sehingga persamaan ini bisa kita kalikan dengan kedua ruas dengan m atau dengan massa, karena massa ini merupakan konstanta ya teman-teman, sehingga kita dapat memasukkan m ini ke dalam variabelnya. Begitupun untuk ruas yang kanan, kita kalikan m dan dikalikan m. Untuk apa sih sebenarnya m ini? Nah, mungkin teman-teman kalau misalkan di sini itu menggambarkan menggambarkan energi teman-teman, persamaan energi. Sehingga nanti kita dapat bahwa kan ini mxi kuadrat per 2 ini merupakan energi kinetik ya. Begitupun untuk ini, mx double dot i ini merupakan fungsi ya, fungsi tadi tentang hukum Newton tentang gerak, di mana maka ini adalah Fi. Begitupun untuk mx dot i per 2 ini merupakan energi kinetik ya. Sehingga dengan mengalihkan kedua ruas dengan M, kita mendapatkan persamaan baru, di mana di dt do t do q dot k ini sama dengan Fi do xi per do qk ditambah do t do qk. Ini merupakan persamaan yang telah kita dapat. Mungkin selanjutnya bisa kita dapat nih persamaan ini ya. Sebelum kita dapat persamaan ini, kita lakukan pengolahan lagi dengan menjumlahkan ke seluruh i. Kan di sini tadi Fi-nya banyak ya gayanya. Untuk menjumlahkan keseluruhan i hingga mendapatkan f, ini kita menggunakan notasi sigma kembali, sehingga didapat bahwa mungkin teman-teman ingat tadi apa sih yang ada ini, ada suku ini nih, yang Fi do xi do qk ini mirip dengan persamaan gaya umum teman-teman yang sebelumnya telah kita bahas, sehingga suku ini dapat kita substitusikan menjadi bentuk qk. Nah, qk ini merupakan gaya umum yang mempengaruhi suatu sistem teman-teman, sehingga persamaan yang asalnya begini bisa menjadi persamaan ddt dot t do q dot k, ini ada dot ya, sama dengan qk ditambah dt do qk. Seperti itu mungkin teman-teman. Dan ini merupakan persamaan umum untuk Lagrange yang akan kita gunakan selanjutnya. Nah, jika gayanya konservatif, teman-teman, karena kan mungkin teman-teman mengingat kembali apa itu gaya konservatif dan gaya non-konservatif ya. Kalau gaya konservatif ini maka berlaku bahwa Q ini sama dengan min do V do QK, sehingga persamaan Lagrange untuk gaya konservatif dengan kita substitusikan nilai ini, negatif ini ke samaan ini, didapat bahwa ddt do T do Q dot K sama dengan do T do QK min do V do QK. Selanjutnya, kita ingat kembali persamaan fungsi Lagrange, di mana persamaan fungsi Lagrange ini merupakan L sama dengan T min V, di mana T ini merupakan energi kinetik, dan V ini merupakan energi potensial sistem. Maka, dan juga teman-teman harus mengingat bahwasanya T dan V ini dinyatakan dalam koordinat umum, teman-teman. Sehingga yang pertama, untuk energi potensial, karena kan di persamaan ini memerlukan energi potensial ya, maka si energi potensial ini pasti
eh, dinyatakan dalam bentuk koordinat umum atau QK. Dan sehingga ketika kita lakukan penurunan terhadap fungsi ini, fungsi potensial, fungsi energi potensial terhadap Q dot K ini bernilainya pasti bernilai 0 karena Q dot K bukan variabel dari sistem kali ini yang akan kita tinjau, teman-teman. Nah, si Dovido Q dot K ini pasti akan bernilai 0 karena Q dot K ini bukan variabel dari energi potensial. Karena energi potensial untuk kasus Lagrange ini dinyatakan dalam koordinat umum Q1, Q2, dan Q3, bukan Q dot 1 dan seterusnya. Sehingga dengan mensubstitusikan persamaan ini bernilai sama dengan 0, berarti kan nanti akan didapat bahwa L dot Q dot K di sini nih, kan L ini jika yang pertama ini kita turunkan terhadap Q dot K, maka akan mendapatkan T dot Q dot K. Begitupun ketika L dot Q K ini kita turunkan, persamaan L ini kita turunkan terhadap QK, maka didapat T dot QK min V dot QK. Yang pertama diturunkan terhadap Q dot, dan yang kedua diturunkan terhadap QK. Karena kan teman-teman harus ingat ya, kalau misalkan energi kinetik ini persamaan umumnya adalah setengah M X dot ya, sehingga setengah mx dot kuadrat, sehingga ketika kita lakukan penurunan terhadap Q dot, untuk energi kinetik ini masih merupakan suatu fungsi, sedangkan untuk V ini akan bernilai konstanta yang bernilai 0 gitu, teman-teman. Ketika Q dot, maka di sini tidak ada V dot Q dot K, dan untuk jika kita turunkan terhadap K, terhadap variabel X atau pada variabel koordinat umum, maka T ini akan diturunkan terhadap QK, begitupun V bisa kita turunkan terhadap QK. Sehingga kan sebelumnya persamaan yang kita dapat adalah ini ya, untuk kasus persamaan Lagrange eh, dalam bentuk gaya konservatif, dan kita juga dapat persamaan ini dengan kita substitusikan persamaan ini nih, L dot Q dot K dot T Q dot K ke sini. Ketika nanti T dot Q dot K ini bisa kita ubah menjadi L dot Q dot K, dan persamaan yang kanan ini kita dapat rubah dengan L dot QK, sehingga persamaan umum yang akan kita gunakan untuk sistem yang konservatif adalah ini, teman-teman. DDT dari L dot Q dot K sama dengan L dot QK. Dan untuk non-konservatif, karena di sini QK-nya ini, gaya umumnya ini berbentuk suatu fungsi, maka QK ini adalah QK aksen min do V dot do QK, sehingga persamaan umumnya adalah ini. Untuk penurunan gaya sistem yang non-konservatif, teman-teman bisa melihat di buku Fowles. Sini kita akan menurunkan untuk sistem yang konservatif saja. Lantas penasaran nggak sih gimana cara menggunakan persamaan ini, persamaan Lagrange sebelumnya? Yang pertama, kita harus menentukan koordinat umum dari sistem gerak, teman-teman. Kemudian setelah kita menentukan koordinat umum, maka kita dapat menentukan energi potensial sistem. Setelah kita dapatkan energi potensial sistem, kita dapat menentukan energi kinetik sistem. Dan teman-teman perlu pahami ya, bahwa misalkan energi potensial sistem ini merupakan fungsi dari koordinat umum, begitupun dengan energi kinetik sistem merupakan fungsi dari koordinat umum Q dot K, dan kalau untuk potensial ini QK. Selanjutnya, dengan kita mengetahui persamaan energi potensial sistem dan energi kinetik sistem, kita bisa mensubstitusikan persamaan ke dalam persamaan Lagrange, baik itu yang konservatif ataupun non-konservatif. Kemudian kita menentukan gaya umum. Kalau ternyata konservatif, maka nilai QK ini bernilai 0. Dan teman-teman perlu ingat bahwa QN ini adalah koordinat umum, dan QK yang kapital, yang besar ini adalah gaya umum. Kemudian kita dapat memasukkan persamaan ini dan persamaan ini. Ini merupakan cara penggunaan
persamaan Lagrange yang selanjutnya akan kita bahas dalam contoh kasus, teman-teman. Mungkin selanjutnya kita akan bahas terkait kasus contoh soalnya. Eh, Sebelum ke sana mungkin teman-teman bisa memahami kembali bagaimana penurunan ataupun konsep terkait koordinat umum yang sebelumnya telah dijelaskan.